Jenis dan tata urutan. Peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun ke-2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun ke-2022. Saatnya belajar satu persatu. Tata urutan. Peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Pertama, Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945. Undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun ke-1945. Setelah reformasi, isi dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amandemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan ke-2002. Ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945 tidak dapat diubah. Bentuk negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia, menegaskan sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan hal-hal normatif hukum yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, serta melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Bab-bab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, hal keuangan, BPK, serta kekuasaan kehakiman. Bab-bab dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, HAM, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa dan lambang negara, lagu kebangsaan, serta perubahan undang-undang. Kedua, ketetapan MPR. TAP MPR. Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR. TAP MPR merupakan aturan hukum kedua setelah Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945. Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah Ketetapan MPR. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Mei tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Desember tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor ZAI atau MPR 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 3. Undang-Undang UU Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Perpu. Sebelum menjadi undang-undang, ternyata terdapat tahapan atau proses. Dalam penyusunannya, undang-undang diawali dengan pembuatan rancangan undang-undang RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya diajukan kepada Presiden. Tahap berikutnya, Presiden menugasi Menteri Bidang terkait untuk melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Setelah terjadi kata sepakat antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh menterinya, RUU tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Selain DPR, RUU juga bisa diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak bisa membuat undang-undang, hanya bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU terkait APBN, pajak, pendidikan, agama. B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu.
Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa. Kondisi memaksa merupakan keadaan yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Kedudukan Perpu setara dengan undang-undang dan memiliki muatan materi yang sama dengan undang-undang. Kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pemerintah pada tahun 2016 telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, ketentuan menyangkut Perpu dimuat pada pasal ke-11. 3 ayat di pasal tersebut menyebutkan bahwa A. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut. Dan C. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Keempat, peraturan pemerintah PP dan peraturan Presiden Perpres. Fungsi PP adalah menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. PP hanya akan dikeluarkan jika sudah ada undang-undangnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu undang-undang yang sudah ada. Adanya PP melengkapi pelaksanaan undang-undang sesuai dengan pasal 1 nomor ke-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun ke-2011 yang menyebutkan bahwa peraturan Presiden Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan pemerintah PP dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 5 ayat 2 terdapat 3 tahap untuk pembuatan PP. Pertama, tahap perencanaan rancangan PP yang disiapkan kementerian atau lembaga pemerintah lain sesuai bidang terkait. Kedua, tahap penyusunan oleh panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah tersebut. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan BP oleh Presiden. Salah satu contohnya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun ke-2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun ke-2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan Perpres mengikuti beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyusunan rancangan Perpres melalui pembentukan panitia antar lembaga, baik kementerian maupun bukan kementerian terkait. Selanjutnya adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri di bidang hukum. Bersama dengan Perpres, terdapat juga keputusan Presiden Kepres yang juga dibuat oleh Presiden. Pemberlakuan Kepres adalah untuk subjek khusus yang diterangkan pada Kepres tersebut saja, sedangkan Perpres adalah untuk semua orang umum. Keputusan Presiden Kepres merupakan keputusan yang diambil oleh Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepres berlaku sebagai instrumen hukum yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan. Kelima, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Indonesia kini memiliki 38 provinsi, setelah sebelumnya pemerintah menyetujui penambahan 44 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Peraturan Daerah Provinsi Perda Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, proses menyusun perda dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. Jika DPRD Provinsi yang membuatnya, DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis. Semua perda kabupaten atau kota harus dibuat dengan merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana perda provinsi, perda kabupaten atau kota juga dapat diusulkan oleh DPRD maupun bupati atau wali kota dalam bentuk rancangan tertulis. Lalu, rancangan perda tersebut dibahas oleh DPRD dengan pemerintah daerah. Jika sudah sepakat, bupati atau wali kota akan mengesahkan rancangan itu menjadi perda. Tahapan serta lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan perundang-undangan di tanah air. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan, hingga pengundangan oleh Presiden. 2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna melaksanakan tugas dari undang-undang tersebut. 3. Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ada di DPR dan DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui saluran-saluran lembaga yang tersedia, seperti DPR, DPD, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman. 4. Penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh kepolisian, hakim, jaksa, dan pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh instansi tersebut, tetapi ada juga lembaga pemasyarakatan, advokat, dan lembaga lain. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku. 5. Sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggar peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda, pidana, atau sanksi administratif. Komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ke-2011 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun ke-2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan konsolidasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan tidak ada tumpang tindih antar peraturan. 2. Penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, serta praktisi. 3. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Demikianlah poin-poin komitmen kita bersama dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di tanah air. Terima kasih.